Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semakin dunia ini menjadi maju dan modern, yang namanya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semakin menyadari bahwa diri mereka itu setara atau sepadan. Konsekuensinya apa? Dengan kesadaran seperti itu, konsekuensinya tidak lain adalah yang putri tidak mau direndahkan. Demikian juga yang putra tidak mau direndahkan. Karena mereka sama. Dan kesamaan itu sendiri ditunjang dengan kesadaran bahwa Allah menciptakan pria dan wanita itu karena Allah mencintai manusia. Lalu kita juga menyadari dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Maka di dalam diri Allah tidak ada hal lain kecuali mengasihi manusia. Lalu tugas kita sebagai manusia apa? Karena Allah mencintai kita, maka Dia menciptakan kita
Sehingga tugas kita tidak lain juga mencintai Allah dan mencintai sesama. Nah, secara eksklusif, kalau kita bicara tentang perkawinan, baik di dalam bacaan pertama maupun di dalam bacaan Injil tadi, menyinggung hidup perkawinan antara pria dan wanita, atau berbicara tentang keluarga-keluarga Kristen atau orang-orang yang mengikuti Kristus. Bagaimana hal itu terjadi? Yang jelas, dari zaman ke zaman, kalau tadi saya mengatakan soal kesadaran antara pria dan wanita, tetapi juga kemudian mengikuti atas kesadaran itu yang terjadi, kesadaran akan hidup perkawinan juga yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Perbedaannya di mana? Dulu yang jelas orang tua itu menjodohkan anak-anaknya. Lalu disadari juga bahwa anak-anak itu menjadi milik atau harta dari orang tua. Kapan saja orang tua bisa menjodohkan, bisa menikahkan anaknya dengan siapa saja. Itulah yang terjadi dulu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Saya akan berbicara dalam konteks kita Gereja Katolik. Perkawinan Katolik itu sah kalau ada 2 orang saksi, bukan 2 orang dari orang tua mereka. Bayangkan itu. Kalau yang membuat perkawinan itu sah adalah saksi, lalu bagaimana kedudukan orang tua? Nah, mengapa kemudian gereja menentukan yang penting itu saksi? Karena perkawinan orang Katolik adalah perkawinan orang dewasa, bukan perkawinan anak-anak kecil yang perlu mensahkan itu orang tua. Sekali lagi, konteksnya adalah gereja atau agama Katolik. Mungkin dalam agama lain harus ada orang tua atau walinya. Kan begitu. Nah, sedangkan gereja Katolik yang terpenting adalah saksi. Kalau tidak ada saksi, tidak bisa. Kalau nggak ada orang tua, nggak masalah. Maka ada perkawinan yang disebut perkawinan di perantauan. Bagaimana ada orang tua di perantauan? Dan itu sah. Karena apa? Ada 2 saksi. Nah, dasarnya adalah seperti yang saya katakan, perkawinan mereka adalah perkawinan orang dewasa. Nah, kalau perkawinan orang dewasa dengan perkembangan tadi kesadaran bahwa pria dan wanita itu sama, setara, yang menentukan itu adalah mereka, bukan orang tua. Tinggal sekarang siapa saksinya. Ya. Nah, kalau kita renung-renungkan semacam itu, oh iya ya, kalau orang dewasa, apakah mereka tidak mempunyai keputusan sendiri? Apakah tidak mempunyai sesuatu yang bisa diputuskan dengan sendirinya? Nah, lalu, karena perkawinan ini, di dalam perkawinan dewasa orang-orang Katolik hanya diperlukan saksi, yang terpenting apa? Dasarnya adalah kasih, bukan jodoh menjodohkan. Seandainya. Dalam dunia yang sekarang ini, kita sebagai orang Katolik masih jodoh menjodohkan. Pertama dari orang tua. Kalau orang tua masih jodoh dan menjodohkan, berarti perkawinan itu ditentukan oleh orang tua, 1. Lalu nanti kalau sudah berkeluarga, biasanya
Banyak sekali orang tua yang campur tangan dalam kehidupan anak-anaknya yang sudah berkeluarga itu. Lalu kita tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah bagaimana kalau keluarga itu diganggu, tanda petik ya, itu diganggu dengan campur tangan orang tua. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Lalu kalau tidak tahan bagaimana? Dari pasangan itu mulai pilih-pilih, pilih orang tua atau pilih istri atau pilih suami. Kalau pilih suami atau pilih istri, mereka akan tinggalkan keluarga itu. Ini salah satu akibatnya. Kalau mereka memilih pasangan, mereka akan meninggalkan orang tua. Apakah itu salah? Tadi kita mendengar, laki-laki akan datang kepada perempuan dan meninggalkan orang tua. Berarti benar itu. Nah, permasalahan kita yang dihadapi adalah budaya. Budaya di Indonesia itu bagaimana hubungan orang tua, hubungan mertua dengan anak atau menantu. Ini yang menjadi masalah. Kenyataan semacam ini seringkali kita lihat. Atau minimal, romo-romo itu kalau didatangi pasangan yang bermasalah. Apa? Apakah mereka mau memecahkan masalah? Atau justru sudah membuat suatu keputusan? Biasanya itu sudah membuat keputusan, Romo, kami mau berpisah. Karena apa? Dijelaskan oleh mereka. Ternyata kami tidak cocok. Ya. Loh, kamu tahu nggak dulu waktu kuperper diajari apa? Ya, saya tahu, kami tahu. Tetapi kami kan belum menjalani, Romo. Setelah menjalani, kami menyesal, Romo. Nah, menjadi orang Katolik, menikah secara Katolik setelah mengalami menyesal. Nah, dengan kesimpulannya tidak lain adalah perkawinan Katolik itu tidak gampang, ya, tidak mudah, karena harus sungguh-sungguh konsekuen. Perkawinan orang Katolik antara pria dan wanita itu tidak lain adalah kesatuan pribadi-pribadi antara wanita dan pria secara eksklusif. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang ketiga, tidak ada juga orang tua. Tapi mereka berdua. Nah, maka dari itu konsekuensinya apa? Kalau orang sudah menjadi satu daging, mereka harus mempunyai komitmen menjaga kesatuan. Jangan kemudian datang ke gereja minta dipisahkan. Enggak mungkin. Nah, karena enggak mungkin di gereja, apa yang terjadi? Pergi ke pengadilan sipil. Ya silakan, pisah ya sana-sana. Apakah gereja memisahkan? Tidak. Karena yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kecuali apa? Mati. Nah, perwujudan kasih ini tidak lain adalah perwujudan kasih Allah. Allah yang mencintai manusia. Tidak mungkin Allah membenci manusia. Lalu dikatakan bahwa dalam perkawinan Katolik itu diangkat menjadi sakramen, menjadi simbol lambang persatuan antara Kristus dengan gereja. Kita tahu, tidak ada gereja tanpa Kristus. Berarti apa? Sifatnya abadi sampai kapanpun. Demikian juga perkawinan antara suami dan istri itu bersifat kekal. Nah, kalau bersifat kekal mau melambangkan apa atau mau menunjukkan apa? Tidak lain mau menunjukkan cinta kasih Allah terhadap manusia, cinta kasih Kristus terhadap gerejanya. Itu yang diperjuangkan. Maka dengan kasus seperti yang tadi saya contohkan, saya biasanya mengatakan permasalahan Anda itu adalah Anda tidak bisa mempertahankan komitmen kesetiaan dalam hidup perkawinan. Mengapa?
Anda ingat yang Anda janjikan dalam janji perkawinan? Satu, jelas mencintai. Yang kedua, apa? Dalam untung dan malang kalian tetap mencintai dan setia satu dengan yang lain. Nah, sekarang Anda sadarkanlah dengan apa yang Anda janjikan itu, mana yang Anda tidak mampu pertahankan itu. Ketidaksetiaan. Entah karena istrinya menjadi rewel, entah suaminya menjadi penjudi, atau yang lain. Nah, lalu bagaimana Romo? Kami sungguh-sungguh tidak tahan lagi. Nah, lihat, permasalahan itu akan bertambah. Tetapi dasarnya jelas, bahwa sebenarnya mereka tidak lagi tahan mempertahankan kesetiaan yang telah dijanjikan di hadapan Allah. Nah, lalu bagaimana? Saudara saya terkasih, tadi kita mendengar dengan jelas bagaimana sikap kita terhadap Allah. Karena kita berjanji di hadapan Allah, kita menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang harus taat kepada Allah. Bagaimana hal itu terjadi? Ya seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sendiri terhadap apa? Gambaran anak-anak yang datang kepada Kristus. Kita tidak boleh mencegah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya begini, apakah tujuan hidup berkeluarga itu hanya soal kebahagiaan duniawi? Kalau tujuan perkawinan itu lebih atau melampaui kebahagiaan duniawi, kemana? Tidak lain kebahagiaan yang membawa mereka sampai pada keselamatan yang kekal. Maka doanya orang-orang tua, kalau orang Jawa itu mengatakan supaya perkawinan anak-anaknya itu menjadi atau sampai menjadi kaki-kaki lan nini-nini, sampai tua. Ya. Artinya apa? Supaya perkawinan itu langgeng untuk selama-lamanya. Dan kita tahu untuk mempertahankan itu bukan sesuatu yang gampang. Itulah yang menjadi tuntutan yang harus diperjuangkan dalam kehidupan kita sebagai hidup berkeluarga. Apakah hanya ini bisa diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga? Enggak juga. Para suster ini mengucapkan kaul. Ketika mengucapkan kaul, dia menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus untuk selamanya. Bukan untuk sementara saja. Lalu apa konsekuensinya? Ya harus setia, nggak mungkin tidak. Maka ada ungkapan, aku tetap setia walaupun aku lemah. Artinya apa di situ? Artinya saya selalu berusaha, selalu berjuang dalam kelemahan saya untuk selalu setia kepada sang mempelai saya sendiri, Kristus. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, saudara terkasih, kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan sebagai seorang religius, biarawan, biarawati, mempunyai tugas dan perjuangan yang sama. Mengutamakan sesuatu yang melampaui yang bersifat duniawi, yakni yang bersifat rohani atau ilahi dengan tujuan bukan hanya kebahagiaan duniawi, tetapi keselamatan yang kekal abadi. Maka kasih itu perlu diperjuangkan. Allah telah memberikan benih kasih di dalam diri kita. Hendaknya benih kasih itu harus bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Amin.